Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, amma ba'du. Kawan-kawan semua di dunia maya, di dunia Facebook dan YouTube, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini saya berada di Pantai Trisik, Kulon Progo, Yogyakarta. Saya berhadap-hadapan dengan gelombang samudra yang sangat dahsyat. Gelombang yang menjadi pelajaran bagi diri kita bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita susuri ini, kehidupan yang kita arungi ini adalah gelombang yang tak kalah dahsyatnya. Hidup ini adalah samudra dengan segenap gelombangnya, sebagaimana gelombang yang sedang saya hadapi ini. Tapi jauh lebih dahsyat kehidupan ini dengan berbagai macam gelombangnya yang sudah menelan ribuan jutaan korban umat manusia. Kalau tenggelam di laut sana, orang yang mengalami kemalangan itu mungkin lantas sirna di dasar lautan. Tapi kalau tenggelam di samudra kehidupan ini, maka penderitaannya tiada akhir, penderitaannya akan dibawa sampai di alam keabadian. Oleh karena itu, kita mesti berhati-hati agar tidak terjerumus dalam gelombang kehidupan, gelombang yang bisa menelan apa saja, menelan siapa saja yang tidak bergelantungan kepada tali temali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhadapan dengan gelombang-gelombang itu, banyak di antara manusia yang tertarik dan kemudian musnah di sana. Ada banyak gelombang yang berupa rayuan-rayuan kehidupan. Ada banyak gelombang yang berupa kesulitan dan kesengsaraan. Ada banyak gelombang yang berupa kesenangan yang fatamorganik. Ada banyak gelombang di dalam kehidupan ini. Maka wajib bagi kita berpegang teguh kepada tali temali Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun menariknya gelombang kehidupan ini, andaikan kita tanpa berpegang teguh kepada tali temali hadiratnya, maka dapat dipastikan kita akan terhempas oleh gelombang kehidupan itu. Karena itu penting sekali bagi kita untuk menyelami apa yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, ilahi taraddudi fil athar yub'idu musyahadataka anni. Tuhanku, bolak-balikku, rasa tertarikku kepada jejak-jejakmu. Jadi ya, apa jejak-jejak ilahi itu? Alam semesta ini semuanya adalah jejak-jejak ilahi. Jadi bolak-balikku, mondar-mandirku, tertarik terhadap jejak-jejakmu itu telah menjadikanku semakin jauh dari menyaksikanmu. Jadi jejak-jejak ilahi itu ternyata seringkali menjadi hijab bagi ilahi itu sendiri. Jelas dunia ini bukan jejak siapapun selain jejak-jejak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak setiap orang yang menyaksikan jejak-jejak itu secara otomatis kemudian menyaksikan si pencipta jejak. Tidak. Jadi begitu sangat gamblang jejak-jejak ilahi
tapi sedemikian samar, sedemikian tidak kelihatan pencipta jejak itu sendiri. Tentu saja bagi orang yang tidak sanggup menyalakan mata batinnya. Bagi orang yang sanggup menyalakan mata batin, maka jejak-jejak alam raya ini pasti mengantarkan kepada pencipta jejak. Bahkan bagi orang yang cemerlang batinnya, pencipta jejak itu, yaitu Tuhan semesta alam, jauh lebih gamblang dibandingkan jejak-jejaknya sendiri. Dunia ini sebenarnya diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini sesungguhnya dalam tanda kutip dirasuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun partikel paling kecil yang tidak menyimpan kehadirannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadirannya itu sesungguhnya bergemuruh lantang sebagaimana gemuruh gelombang itu. Bahkan lebih nyata, lebih gamblang dibandingkan gemuruh gelombang itu. Maka pandanglah segala sesuatu dengan penuh iktibar, dengan penuh pelajaran rohani. Semoga jejak-jejak yang sedang kita hadapi, bahkan diri kita sendiri termasuk jejak, itu bisa mengantarkan kita kepada pencipta jejak-jejak itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang jejak-jejak ilahi itu, apalagi yang memukau dan cocok dengan selera nafsu, betapa itu semua dari dulu sejak awal mula penciptaan sampai hari ini sudah memakan korban yang banyaknya tidak kepalang. Ya ilahi, jejak-jejakmu sudah banyak sekali memakan korban. Dengan tertarik kepada jejak-jejak itu, lebih tertarik kepada jejak-jejak itu kepada pencipta jejak, orang sesungguhnya dengan demikian berarti harus bersedia untuk berhadapan dengan kemalangan, dengan malapetaka kalau tidak mendapatkan pertolongannya. Betapa tertarik kepada jejak-jejak ilahi itu tidak otomatis mengantarkan orang kepada ilahi itu sendiri. Ilahi taraddudi fil athar yub'idu musyahadataka anni. Tuhanku, oh Tuhanku, oh Tuhanku, mondar-mandirku, tertarik kepada berbagai jejak-jejakmu. Datang ke sana, jatuh cinta kepada segala sesuatu yang di sana. Datang ke situ, jatuh hati kepada segala sesuatu yang ada di situ. Datang di mana-mana, tertarik kepada jejak yang sangat beraneka ragam dan memukau itu. Itu menjadikan kita, menjadikan siapa saja semakin jauh untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka resepnya adalah jangan gampang terpukau kepada segala sesuatu. Apakah segala sesuatu itu di alam materi atau di alam ilmu pengetahuan sekalipun, jangan gampang terpukau. Bahkan di alam rohani sekalipun, jangan gampang terpukau kepada segala sesuatu. Alam materi, ilmu pengetahuan, dan segala pencapaian dalam dunia rohani itu bisa saja menjadi hijab bagi diri kita. Nah, karena itu wajib kita alihkan fungsinya dari menjadi hijab untuk menjadi perantara. Dunia ini, kata Maulana Rumi, adalah penjara bagi si bodoh. Dan dunia ini adalah pembebasan bagi si cerdik pandai. Nah, tentu saja apa yang disebut sebagai bodoh di sini bukan orang yang tidak memiliki titel, bukan orang yang tidak memiliki predikat akademik, tidak. Tapi siapapun yang terhijab oleh jejak-jejak Tuhan sehingga tidak bisa menyaksikan Tuhan itu sendiri. Siapapun yang lebih terpukau kepada jejak-jejak Tuhan ketimbang kepada Tuhan itu sendiri. Dan orang yang cerdas adalah dia yang menjadikan segala sesuatu ini hanyalah perantara. Allah lah satu-satunya tujuan. Karena itu, akan berapa lama lagikah kita terpukau kepada jejak-jejak ilahi, kepada alam ciptaan,
kepada alam materi, kepada ilmu pengetahuan, kepada pencapaian-pencapaian rohani. Sampai kapankah kita akan terpukau kepada semua itu? Itulah sebabnya ya, betapa sangat penting bagi kita untuk mengikuti filosofi rohani Al-Hallaj. Beliau menyatakan bahwa aku meninggalkan agama Allah dan bagiku itu adalah suatu kebaikan. Artinya meninggalkan agama itu apa? Bukan lantas tidak bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menjadikan agama itu sebagai tameng, sebagai hijab, sebagai tirai. Tidak. Memandang agama itu transparan, sehingga menyaksikan agama adalah menyaksikan asal usulnya, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang disebut dengan meninggalkan agama di sini adalah meninggalkan agama sebagai sebuah berhala, meninggalkan agama sebagai sebuah kebanggaan dan berhenti di kebanggaan agama itu. Nah, yang diadot oleh beliau adalah menyaksikan perantara adalah menyaksikan tujuan itu sendiri. Sehingga ketika misalnya sholat, yang lebih dirasakan itu adalah yang kita tuju dalam sholat ketimbang sholat itu sendiri. Oke ya, itu di dalam salah satu syairnya beliau dalam Diwan Al-Hallaj. Oke. Terus kita melanjutkan ungkapan dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ilahi la tamna inayataki anni. Tuhanku, tolong ya Allah, jangan halangi pertolonganmu untukku, likai amdiya ila janabika, agar aku senantiasa menelusuri jalan agar sampai kepada sisimu, sampai di sisimu, fi ghayatil ishqi, dalam puncak kecintaan. Jadi andaikan siapapun tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun itu akan termakan oleh gelombang ganas kehidupan, terpukau kepada gelombang ganas kehidupan, dan akhirnya tertabiri, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan, jangan halangi, jangan cegah pertolonganmu untukku, agar aku senantiasa melaju ke arah hadiratmu dengan puncak kecintaan kepadamu, dengan puncak kecintaan kepadamu. Jadi karena itu, mengembaralah di dalam hidup ini semata-mata untuk mengasah dan memperuncing kerinduan dan kecintaan kita kepada hadiratnya. Pandang apa saja, teliti apa saja, perhatikan apa saja, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Oke kawan-kawan, ini ombaknya mengganas sampai di tikar tempat aku live streaming ini ya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga perjumpaan kita walaupun sebentar bermanfaat dan barokah untuk diri kita. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakinya udah naik loh. Tadi memang lah ini sampai ke sini tadi. Ayo pindah ini. Kacamatanya enggak?